Refleksi akhir tahun memutus ekosistem dan epicentrum mafia tanah merupakan bentuk introspeksi persoalan yang terjadi di Indonesia. Setidaknya ada 3 poin penting yang perlu diterapkan, diantaranya memutus regulasi mafia tanah. Dalam seminar nasional kali ini, mahasiswa pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia yang terdiri dari mahasiswa S1 dan S2 program studi hukum bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI. Hendrik mengatakan ada 3 poin yang dibahas dalam seminar, diantaranya memutus regulasi mafia tanah, membahas regulasi penegakan hukum mafia tanah, serta memberikan prosedur yang baik dalam mendaftarkan hak kepemilikan tanah. Lantaran, menurutnya nilai ekonomis tanah semakin meningkat dan pertumbuhan penduduk semakin bertambah. Ini sebenarnya refleksi akhir tahun ya, kita bagaimana mengintrospeksi persoalan-persoalan yang terjadi di Republik ini, dan kebetulan kali ini kita mengambil tema soal mafia tanah, khususnya memutus ekosistem dan epicentrum mafia tanah. Di sana kita akan bahas soal apakah regulasi yang disiapkan ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal memutus mafia tanah itu. Yang kedua, kita bicara soal penegakan hukumnya, seperti apa sih peranan dari regulasi itu, apakah sudah maksimal atau belum. Yang ketiga, kita mau memberikan pemikiran-pemikiran yang menurut kita baik untuk diterapkan, terutama dalam persoalan pendaftaran tanah, kira-kira gitu. Kedepannya apa yang diharapkan dengan adanya mafia tanah ini? Kalau kita sih berharap ya mafia tanah ini kan nggak terjadi lagi lah di Republik ini. Kenapa? Karena nilai ekonomis dari tanah semakin hari semakin mengalami peningkatan ya. Sementara pertumbuhan penduduk itu setiap hari terus bertambah. Tanah semakin sempit, maka nilainya pasti akan semakin naik, semakin signifikan. Maka ya di sana pasti mafia-mafia tanah itu akan berupaya maksimal untuk merebut tanah di mana-mana. Kita harapannya setelah seminar ini ada langkah konkret yang dilakukan baik oleh para regulator maupun kita sebagai anak bangsa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV.